Pemirsa, keberuntungan berpihak kepada Jin Rael Habel Butar-Butar, pemuda usia 20 tahun, warga Kelurahan Perdagangan 3, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Setelah ia memperoleh beasiswa pendidikan gratis dari salah satu universitas swasta nasional. Keberuntungan tersebut tentu saja menjadi berkah sendiri bagi Jin dan orang tua di tengah himpitan ekonomi keluarga. Berikut liputannya. Inilah Jin Rael Habel Butar-Butar, pemuda usia 20 tahun, warga Kelurahan Perdagangan 3, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ia merupakan anak pertama dari 4 saudara dari pernikahan kedua orang tuanya. Sejak menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Jin Rael Habel Butar-Butar sudah memiliki keinginan untuk kuliah dan bercita-cita ingin menjadi orang sukses. Namun situasi perekonomian keluarganya sangat sulit, membuat dirinya sempat pesimis untuk bisa melanjutkan sekolah di tingkat universitas. Namun demikian, Jin tidak patah semangat dan terus berusaha sembari mencari berbagai informasi penerimaan siswa baru di berbagai universitas. Berbekal keyakinan yang kuat dan juga berbagai prestasi yang diperoleh saat menempuh pendidikan SMA, seperti piagam penghargaan dan medali, Jin mencoba peruntungan dengan diam-diam mendaftar diri di salah satu universitas jalur beasiswa melalui informasi pendaftaran mahasiswa baru melalui sosial media Instagram. Siapa sangka usaha keras Jin Rael Habel Butar-Butar terjawab dan diterima program studi teknik fisika di salah satu universitas swasta nasional dan diperkirakan kuliah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun melalui jalur beasiswa. Memang saya dari SMA memang punya niat untuk kuliah, untuk melanjutkan ke universitas yang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan saya pun melihat keadaan orang tua saya. Di situ saya sedikit mengurungkan niat karena memang orang tua saya bukanlah orang yang mampu. Lalu setelah tamat, saya sempat menganggur 2 tahun. Di situ saya memang sedikit down karena nggak melakukan apa-apanya, kayak kerja-kerja biasa saja. Memang tetap belajar untuk mempersiapkan lagi beasiswa yang ingin saya ambil. Lalu pada tahun 2020, disitulah saya pas waktu saya scroll Instagram, saya lihat ada informasi tentang beasiswa full dari penyelenggara OSC. Di situ saya langsung mendaftarkan diri saya karena waktu itu kebetulan deadline-nya tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 hari. Lalu saya daftar, lalu lanjutnya saya tes. Pas waktu tes itu kan disuruh harus pakai komputer supaya dia lebih bagus. Karena tidak ada komputer, saya pergi ke warnet, disitulah saya tes. Setelah tes, saya menunggu hasilnya dan puji Tuhan lolos. Kegiatan saya sehari-hari pada saat saya menganggur itu, bangun pagi hari itu saya langsung ke ladang untuk ngurus ladang. Dan kebetulan ladangnya samping rumah. Ladangnya itu kami sewa per tahun 400.000. Jadi kami tanami jagung dan cabai. Dan kemudian pada siang hari sampai sore saya biasanya mempersiapkan diri saya sambil belajar. Lalu pada malam harinya sekitar jam 6:30 saya sudah berangkat kerja untuk jaga malam juga. Jaga malam di kios kecil milik orang lain. Di situ saya kerja dari jam 6:30 sampai jam 9. Jam 9 atau jam 8 pagi lah saya sudah pulang ke rumah lagi. Semua ini saya lakukan untuk membantu perekonomian kami. Memang kami sulit dalam bidang ekonomi belakangan ini, apalagi baru-baru ini masa-masa Covid ini sangat susah untuk melakukan kegiatan. Keseharian Jin Rael Butar-Butar membantu kedua orang tuanya dalam mengurus kebun yang berada tepat di sebelah rumahnya. Kebun tersebut adalah milik orang lain yang dipinjam oleh orang tua Jin. Dan pada malam harinya, ia juga bekerja sebagai penjaga warung milik orang lain. Hal tersebut ia lakukan demi membantu perekonomian orang tuanya. Himpitan ekonomi yang dihadapi Jin dan keluarga tak menyurutkan Jin menjalankan kewajibannya untuk tetap belajar. Sedangkan Sorta Pangabian selaku orang tua Jin berharap anaknya kelak bisa menjadi orang sukses agar bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Tapi ketika anak kami ada kabar seperti ini, hati kami sangat
terharu sekali, dan ini mengobati rasa kami, sedih kami ini terobati. Angka bahwasanya anak kami ini bisa terpilih di Universitas Multimedia Nusantara yang begitu megah dan elit lah, yang kalau dikatakan orang itu bahwasanya per semester itu berapa biayanya kami pun tidak tahu, sangat mahal. Hanya kami berharap, hanya kami menjawab yang mungkin mudah-mudahan ini menjadi nasib kurban dari anak kami. Dari Simalungun, Hardinal Sumare-Mare melaporkan.